Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ando Riza Satifah Tapura dengan NIM 024957446, program studi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 mata kuliah struktur data. Di sini kita langsung saja pada soalnya. Pada nomor 1, di sini kita disuruh untuk membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out menggunakan minimal 8 data integer. Lalu tampilkan proses push and pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Langsung saja kita input program Java-nya. Di sini saya sudah memasukkan program Java pada nomor satunya. Selanjutnya pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 di sini kita akan membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data QW dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Lalu tampilkan proses NQW dan DQW serta isi QW sebelum dan sesudah proses DQW. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Langsung saja saya pada pemrograman Java-nya. Di sini saya juga sudah memasukkan program Java pada soal nomor 2, selanjutnya pada soal nomor 3. Di sini kita disuruh membuat program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Lalu tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Langsung saja.
Di sini juga saya sudah membuat pemrograman Java-nya. Selanjutnya saya akan membuat pemrograman lagi untuk melihat hasil dari setiap data atau setiap data dari setiap soalnya. Di sini saya sudah menuliskan semua program Java pada nomor 1, 2, 3. Di sini kita akan melihat hasilnya. Pada soal nomor 1 start before, di sini datanya ada 12, 5, 23, 8, 15, 3, 37. Di sini saya sudah memperbaiki data yang sempat error tadi. Pada soal nomor 1 di sini pada start leave for, di sini terdapat data 12, 5, 23, 8, 15, 3, 37, terus pop 3 kali. Itu adalah data terakhir yang masuk terlebih dahulu, yaitu pada angka 7, 30, dan 3. Terus sisanya ada 12, 5, 23, 8, dan 15. Sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 1. Stack merupakan struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out, yang artinya elemen terakhir yang masuk akan keluar pertama kali. Kita bayangkan seperti pada cucian piring. Nah, cucian piring yang menumpuk di dapur, piring yang terakhir ditaruh paling atas akan diambil pertama saat dibutuhkan. Dalam program ini saya menggunakan array dengan 8 data integer, yaitu 12, 5, 23, 8, 15, 3, 30, dan 7. Proses push dilakukan untuk memasukkan semua data ke dalam stack secara berurutan sesuai dengan urutan arraynya. Setelah itu saya melakukan proses pop sebanyak 3 kali untuk mengambil 3 data terakhir, yaitu 7, 30, dan 3. Seperti pada data yang sudah saya paparkan, seperti auto yang sudah saya paparkan. Di situ sudah ada popnya, ada 7, 30, dan 3. Nah, setelah melakukan pop stack, pada data stacknya itu tinggal berisi data 12, 5, 23, 8, dan 15. Karena konsep LIFO sangat penting dalam pemrograman karena sering digunakan untuk mengunduh operation pada text editor, navigasi browser, dan pemrosesan ekspresi matematika. Untuk kompleksitas waktu, operasi push and pop pada stack memiliki kompleksitas 0, 1 atau konstan, karena hanya membutuhkan satu langkah untuk menambah atau mengambil data di posisi paling atas without harus mencari posisi tertentu dalam array. Dan pada nomor 2 di sini ada QWW V4. Di sini saya menggunakan data angka 10, 25, 15, 40, 20, 35, 35, 50, dan 5. Di sini di QWW-nya ada 3, yaitu 10,
25, 15, terus sisanya ada 40, 20, 35, 50, dan 5. Nah, QEW merupakan struktur data yang bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out, yang artinya elemen pertama yang masuk akan keluar pertama kali. Ini sama seperti pada saat kita di bank atau supermarket, orang yang mengantri lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Dalam pemrograman ini, saya menggunakan array dengan 8 data integer, yaitu 10, 25, 15, 40, 20, 35, 50, dan 5. Proses NQEW dilakukan untuk memasukkan semua data ke dalam QEW dari posisi belakang. Setelah itu, saya melakukan proses DQEW sebanyak 3 kali untuk mengambil 3 data pertama, yaitu di sini ada data 10, 25, dan 15. Setelah dilakukan DQEW, maka QEW yang tersisa adalah 40, 20, 35, 50, dan 5. Konsep FIFO ini sangat penting dalam pemrograman karena digunakan untuk antrian proses dalam sistem operasi, simulasi permainan, dan sistem pemrosesan tugas. Sama seperti staf operasi NQEW dan DQEW, pada QEW memiliki kompleksitas waktu 0, 1 karena hanya membutuhkan satu langkah untuk menambah di belakang atau mengambil di depan. Nah, pada soal nomor 3 yaitu quick sort, di sini sebelumnya angkanya itu ada 42, 15, 23, 8, 6, 4, 30, dan 11. Dan sesudah ada 4, 8, 11, 15, 16, 23, dan 30, dan 42. Nah, quicksort merupakan algoritma pengurutan yang sangat populer dan efisien menggunakan pendekatan divide dan conquer atau bagi dan kuasai. Cara kerjanya cukup sederhana namun efektif untuk mengurutkan data dalam jumlah yang besar. Yang pertama, algoritma ini memilih satu elemen yang disebut pivot dari array yang biasanya bisa diambil dari posisi mana saja, tetapi implementasinya umum menggunakan elemen terakhir. Kedua, array dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan pivot yang pivot tersebut, yang dimana pada bagian kiri berisi elemen yang lebih kecil dari pivot pada bagian kanan yang berisi elemen-elemen yang lebih besar. Yang ketiga, proses pengurutan ini dilakukan secara rekursi untuk setiap bagian sampai semua bagian tersebut terpisah satu elemen. Keempat, semua bagian digabungkan kembali dan menghasilkan array yang sepenuhnya terurut. Dalam program ini, data awal yang semulanya seperti 42, 15, 23, 8, 16, 4, 30, dan 11 menjadi terurut menjadi hasil output seperti ini: 4, 8, 11, 15, 16, 23, 30, dan 42. Untuk kompleksitas waktu, quicksort memiliki base case dan average case sebesar 0 and log n. Namun worst case-nya atau kasus terburuk bisa mencapai 0 dalam kurang n kuadrat jika pivot yang dipilih selalu nilai ekstrem. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.